penggalian Nahdlatul Ulama hari ini itu tidak berimbang, hanya mencari data yang ada di Jombang. Ndak ono sing jenenge Nahdlatul Ulama iku nang Jombang. Nahdlatul Ulama iku Surabaya. Jadi untuk menggali secara lebih detail dan lebih mendalam tentang Nahdlatul Ulama niku ten Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati para dzurriyyah Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman, kula mboten saged nyebut setunggal-setunggal keranten niki para mas gandeng. Ngoten. Nggih kula hormati para nadiyin nadiyat, para hadirin yang hadir dalam hallnya Mbah Alwi bin Abdul Aziz. Nggih, ngapunten sing kathah menawi itu napa wonten lepati kula mangke nggih. Keranten Mbak Alwi ini hari ini sudah tersebut berupa fitnah nggih. Lak ngoten nggih. Bahwa Mbak Alwi berangkat ke Eropa itu dengan mendaftar sebagai ABK kapal. Dan ABK kapal ini punya kebiasaan minum minuman, ya, homer dan sebagainya. Ngoten nggih. Nah, yang kedua, beliau ini dikeluarkan dari silsilah keluarga. Kemudian yang ketiga, wau sampun disebut Mas Yada bahwa makam beliau ini dikucilkan di Rangka. Itu semua fitnah. Karena apa? Saya sudah dapat data tentang Yai Mas Alwi itu kira-kira kalau saya print semua itu bisa 1 meter 2 meter data itu. Kalau ditumpuk. Nah niki kalau betul data tentang tulisan Kiai Umar Burhan. Kiai Umar Burhan ini adalah anak dari Mbak Umar, Bendahara Nahdlatul Ulama pertama kali. Beliau adalah cucu dari Kiai Abdul Kahar Rangka. Kalau lek mboten beto ngeten mangke diseneni Gus Salek itu kami. Karena beliau ini akademisi. Mempertanyakan mana datanya. Wau disebut bahwa Nahdlatul Ulama itu berdiri karena jaringan keluarga. Gresik, Surabaya, Sidoarjo. Gresik ada Yai Zubair, Yai Abdullah Fakih Kebungson, Yai Abdul Rahim Giri, Yai Burhan, Yai Khalil Pekelingan. Di Surabaya ada Yai Hasan Kipo yang katanya disebut min khairil ulama. Ada Yai Basuni Penele, ada Yai Said Penele, ada Yai Hasbullah Ampel. Dindresmo nggih wonten termasuk kakeknya Yai Mas Yusuf yang dimintai pendapat oleh Yai Mas Alwi ketika mendapat nama Nado. Dereng ulama dereng Nado tasian. Wonten Yai Ahmad Marzuki bin Torha Bureng. Jadi tidak ujuk-ujuknya nama Nahdlatul Ulama niki terbentuk. Mboten. Karena itu memang ada perjalanan secara rohaninya Yai Alwi bin Abdul Aziz, juga secara bijasat beliau untuk mendiskusikan apa nama yang cocok untuk perkumpulan-perkumpulan ulama ini, ulama-ulama tersebut. Nah, ini ada silsilah keterkaitan antara Yai Mas Alwi dengan keluarga Ndresmo, dengan keluarga Mbrebek, dengan keluarga Kawatan dan Penili. Ini bukti. Kalau hari ini sejarawan NU berbicara atau mengeluarkan statement bahwa mana namanya jaringan ulama, nggih kula jawab, nggih karena jenengan sanes duria, karena tidak akan pernah memegang silsilah ini. Dan siapa yang menulis ini? Yang menulis pertama kali ini adalah bapak dari Kiai Haji Mansur, Yai Ahmad Marzuki bin Hamid bin Hasan bin Muhammad bin Abdullah Mansur. Dan ini masih bersaudara semua. Ini bukti, dan ini bukti yang saya dapatkan dari berbagai literasi yang dikirim oleh teman-teman saya SMP, SMA yang sekarang ada di Eropa. Ini bahasa Belanda semua. Dan ini menyebutkan bahwa ketika Mbah Alwi berangkat bersama Yai Haji Mas Mansur, itu bukan mendaftar sebagai ABK kapal, tapi diberangkatkan oleh Yai Hasan bin Abdullah keluarga Kipo, ada Yai Abdul Kahar Bani Zakaria, ada Yai Musa Kertopaten, dan ada saudara yang dari Madras Keling yang bertempat tinggal di Semarang yang punya hubungan perdagangan minyak dengan Jerman dan Eropa.
Dan memang sejarah ini harus digali itu bukan hanya melalui apa yang sekarang ada. Kalau dibilang ngapunten sing kathah nggih kula nggih. Kalau hari ini orang menyebut ada 3 yang selalu dipampang dalam setiap acaranya Nahdlatul Ulama. Leres nggih. Saya bertanya, sinten sing nyetusno nami Nahdlatul Ulama? Nadoh itu. Sinten sing biayai Nahdlatul Ulama? Rapat-rapat sebelum Nahdlatul terbentuknya Nahdlatul Ulama. Siapa yang menggambar? Karena nanti ada trauma psikologis keluarga itu ketika era Jepang. Pinten tiang Brebek niki sing boten ditangkepi Jepang. Pinten keluarga Kawatan, Penele, Keputran, Bagong yang tidak ditangkap Jepang. Dresmo, Bureng, pinten. Nah ini akhirnya terjadi trauma psikologis itu. Nah ini kalau ten Mas Alwi, Mas Alwi itu setelah pulang, Yai Mas Alwi itu tidak terlepas dari persahabatannya dengan Kiai Haji Mas Mansur. Beliau ini selalu berdua, baik di Taswirul Afkar 1914 yang dibentuk oleh Kiai Hasan Gipo, di Nahdlatul Wathon yang dibiayai oleh Kiai Kahar bin Muhammad Said, kemudian di Takmirul Masajid yang di situ ada komisarisnya bernama Hasan Gipo lagi, Haji Talki, di situ ada Dahlan Akiyat. Banyak sebenarnya untuk menggali Yai Mas Alwi ini. Jadi tidak ketika kita mengunggulkan seseorang, kita membunuh yang lainnya. Nahdlatul Ulama itu bukan berdiri karena 3 orang. Nahdlatul Ulama itu berdiri karena seluruh kiai-kiai itu punya peran. Ngapunten sing kadal lek kula menawi ngomong, napa saya tidak benci sama Mbak Yai Hasim, Mbak Yai Wahab. Tapi saya membenci mukhibin-mukhibinnya yang terlalu mengultuskan. Di Nahdlatul Ulama niku wonten semboyan ngeten nggih. Lek menawi ngurip-nguripi NU niku tak anggap santri kula. Ngoten nggih. Nah, lah niki kula tanggep. Lek sampean korupsi nang NU, ngentit nang NU, gawe NU iku gawe ladang pangan sampean, napa sampean niki durui kali Mbah Hasim? Mboten nggih? Nah, dalam NU ini yang dinamakan nado yang diomongkan oleh Mbak Alwi, dicetuskan oleh Mbak Alwi itu adalah pengorbanan, pengabdian dan ibadah. Sanes jenengan niki madosi urip ten NU. Sanes jenengan niki urip ten nunut urip ten NU. Contoh Mbak Yai Alwi itu. Sacanjangi sadean warung kopi lho. Dari mulai organisasi Taswirul Afkar 1914, kemudian 1916 beliau bersama Yai Wahab dengan kepala sekolahnya Yai Mas Mansur dan Yai Ridwan Abdullah sebagai anggota Dewan Guru. Kemudian ketika 1922 Yai Mas Mansur keluar, kemudian digantikan sementara oleh Mbak Yai Alwi. Mantun ngoten di Taswirul Afkar. Beliau juga melakukan propaganda dan ceramah dan mengisi artikel-artikel tentang Islam. Itu bersama Yai Dahlan Akiyat, Yai Wahab Hasbullah. Dan belum muncul ini nama Yai Hasim di sini. Karena ini data, baik data nggih Gus Alek nggih. Harus seperti itu. Kok mangke soalnya mboten dongeng niki kula. Karena ini ada data, memang data ini real. Yang ditulis sezaman. Menafikan seseorang dengan kisahnya atau tapi tidak ada dalam kitab yang sezaman. Nah ini susah. Ini saya dapatkan. Kenapa saya tidak mencari data-data setelah berdirinya Nahdlatul Ulama? Damel nopo? Nahdlatul Ulama berdiri nggih sampun. Tapi peran-peran sebelum Nahdlatul Ulama niku nopo? Kula tanglet niki. Megahnya rumah, kokohnya rumah itu karena apa? Cagae pondasine tiange tan apa? Sing bener pondasine. Karena pondasi Nahdlatul Ulama itu ketika Mbak Yai Alwi pulang dari Eropa ditangleti kali Yai Abdul Aziz, Yai Ahmad Marzuki, kali Yai Hasan. Pripun Mas Salwi ten Eropa? Kula sanjang.
Jadi sampai hari ini misionaris 3G, semerap 3G, 3G. Gold, glory, gospel. Mangke kula jelasno. Gold ini adalah kekayaan dan kemudian sudah ada Nadatul Tujar. Kemudian yang namanya kemenangan atau glory. Nah, inilah di mangke menjadi cikal bakal mbah-mbah itu membentuk yai-yai sepuhnya Ampel, yai ulama-ulama Ampel itu membentuk yang namanya Taswirul Afkar dan Nadatul Waton. Cinta tanah air dan sebagainya. Itu berdasarkan akidahnya Islam, bukan merubah negara ini menjadi Islam. Keranten ini sampun ditingali. Ini nanti akan dibuktikan di Takmirul Masajid. Bagaimana Kiai Hasan Dipo, Yai Talki, Yai Burhan, Yai Kahar membuat rumah singgah bagi orang-orang gelandangan, tunawisma, anak yatim, anak terlantar dan sebagainya, memberikan santunan. Itu ada di Tembok Gede dan buktinya masih ada hari ini. Langgar Kawatan, tempatnya Mbak Yai Alwi disku mengulang ngaji dan riku. Nggih sami didamel tempat gen-gen koyok ngoten. Pun nggih. Dan ini memang sejarah panjang. Saya tidak berbicara tentang halusinasi atau apa karena ini ada data. Dan saya tidak berbicara tentang jombangisasi, tapi karena beliau-beliaunya ada di Surabaya waktu itu. Yai Hasim kalau tidak di Surabaya tidak akan mungkin tahu pergerakan saudara-saudaranya yang ada di Surabaya. Karena Surabaya itu ada dulu nggih wonten Sidoarjo, Surabaya kalih Gresik. Empun kula sebut wow. Tapi hari ini kita tetap mengkultuskan hanya 3 orang. Kinten-kinten kula tanglet. Isok ta wong telu niku ngumpul lo kiai sing sakmonten kathahé. 313 kiai. Saged. Nah, mangke wonten katakan memalawankan nasional seseorang, maka dihembuskanlah atau di share dan sebagainya tentang min ghairil ulama. Duh. Bahasan Gipo niku pedagang saudagar gede nggih mboten. Yai Hasan Gipo itu adalah takmirnya Ampel, imamnya Ampel. Beliau juga punya pondok, beliau juga punya masjid atau langgar. Loh niki perspektif sing pundi? Karena apa? Penggalian Nadatul Ulama hari ini itu tidak berimbang. Hanya mencari data yang ada di Jombang. Niki ami sekaligus guru kula. Ndak ono sing jenenge Nadatul Ulama iku nang Jombang. Nadatul Ulama iku Surabaya. Jadi untuk menggali secara lebih detail dan lebih mendalam tentang Nadatul Ulama niku ten Surabaya. Niki bukti wonten setanten. Monggo menawi nyemerapi Mbak Alwi niki sinten. Kalau di NU online hari ini tertulis bahwa Mbak Yai Alwi mabuk-mabukan menjadi ABK kapal, Mbak Yai Alwi dikeluarkan dari silsilah keluarga dan Mbak Yai Alwi makamnya dikucilkan dari keluarga, itu palsu dan itu hoax. Itu hanya untuk membunuh karakternya Mbak Yai Mas Alwi. Semua punya peran. 1922 setelah Mbak Yai Mbak Mansur bin Ahmad Marzuki keluar dari Nahdlatul Wathon, beliau masih bersahabat dengan Yai Mas Alwi. Buktinya apa? Mbak Yai Mas Mansur itu membuat 1 perpustakaan, 2 sekolah dan percetakan. Buat apa percetakan ini? Buat propaganda perjuangan. Di situ juga ada nama Yai Mas Alwi. Nah, niki mangke ada hubungannya dengan tahlil. Talqim kali ngambung tangan. Nah, tanggal 14 Desember 1918 itu ada pertemuan ulama di Penele. Pertama yang menyampaikan pembukaan terus pidato itu adalah Yai Mas Mansur sebagai ketua Taswirul Afkar. Dan kemudian ada pertanyaan dari seorang Kiai Ahmad Jais yang sekarang menjadi jalan ya.
Semerap Jalan Ahmad Jais. Nah, mungkin semerape niku mawon apa rujak nggih. Rujak cenggur nggih. Nah, itu Jalan Ahmad Jais. Beliau bertanya tentang satu, perjamuan kepada orang yang sudah meninggal, tahlil yang dimaksud niki nggih. Nah, yang kedua adalah talqim, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat mungkar nakir ketika kita sudah ada dalam alam kubur. Dan kemudian masalah cium tangan dan sebagainya. Ini sudah dibahas oleh mbak-mbak, kiai sepuh itu sudah dibahas. Apalagi ngomong keruhnya nasab nggih. Nah, itu sudah dijawab sama Mas Alwi semua. Ada salah satu artikel atau tulisan beliau ini yang pernah saya baca, tapi ini bahasa Londo. Lek kula ngomong bahasa Londo jenengan mboten paham nggih. Karena nopo? Menungso urip niki sanes ditinggalin dugi nasabe, tapi ilmune. Kula niki disanjangi guru kula niki. Nasabmu iku gawe awakmu, tapi ilmumu gawe umat. Sama persis yang disampaikan oleh Bayai Alwi bin Abdul Aziz ketika rapat itu, rapat ulama itu. Malaikat mungkar nakir niki mboten tanglet sinten jenengan niki sinten, anake sinten, duriyae sinten, turunane sinten. Wonten? Mboten nggih? Mboten. Sing jelas sinten pangeran jenengan, nabi jenengan, agama jenengan, kitab jenengan, tak ngoten nggih. Niku. Tapi nopo sing saged sampean jenengan lakokno sak dinten niki damel Islam? Niku jawaban Mbah Mas Alwi. Tahlil. Dijawab kali Mas Alwi, keranten niki sampun dugi mbah-mbah kula, dugi Mbak Ampel niku, damel ngumpulno tiyang, damel ndongakno bareng, boten ndongakno tiyang sing pejah mawon, tapi ndongakno tiyang sak donya. Nggih ndongakno awake, nggih ndongakno dulure, niku sing diamong Mas Alwi. Tertulis itu di catatannya Mbak Alwi yang dicatat oleh wartawan yang diikut dalam pertemuan tersebut di Penili. Artikel-artikel tentang perjuangan Mbak Alwi. Nah, mantun nonton ketika Mbak Alwi 1925, sebelum beliau menjadi khatib di Nahdlatul Ulama atau mencetuskan Nahdlatul Ulama, beliau dawuh kali Mbah Yai Hasan sebagai Presiden of Taswirul Afkar, Ampel. Setelah itu beliau menjadi khatib di Nahdlatul Ulama dengan mencetuskan nama Nahdo itu. Kemudian beliau 1927 didawuh menjadi Mustazhar PCNU Surabaya. Terus kapan Mbak Alwi niki dodolan kopi? Terus kapan Mas Alwi niki dikeluarkan dari silsilah? Nah, lek menawi dikeluarkan dari silsilah nggih berarti Mbah Yai Abdul Aziz mboten pantes dadi penghulu ten Mekah. Bayai kula mboten pantes ngoten lho. Karena tidak ada, meskipun siapapun tidak pernah dikeluarkan dari silsilah keluarga. Sinten Mas Alwi ini? Kenapa saya bisa menyebut min dzurriyyatihi Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman? Alwi bin Abdul Aziz bin Abdul Karim bin Jaliyah bin Qasim bin Badruddin bin Ali bin Sulaiman bin Abdurrahman. Mangke nggih wonten jalur ten Mbah Mujahid, dugi sinten? Mbak Aisyah binti Mujahid, simangkali sinten? Abdul Karim bin Hasyim bin Muhammad bin Abdullah Mansur. Sinten garwane Mbah Muhammad bin Abdullah Mansur? Niki nggih tasik cicite Mbah Sulaiman, namine Nyai Dewi bin Takian bin Muti, Nyai Mutia bin Sulaiman. Loh, sinten sing ngomong napa? Di NU Nahdlatul Ulama ini tidak ada jaringan keluarga. NU kuat itu karena jaringan keluarga, NU kuat itu karena jaringan santri, NU kuat karena jaringan kiai, umaro dan ulama. Jenengan menawi pada waktu 1926 itu tidak ada jaringan umaro di pemerintah Geminte, Nahdlatul Ulama tidak akan disetujui karena di situ ada trauma dari pemerintah Belanda kepada santri dan kiai. Nah niki sing ngawal ini kan keranten wonten tulisan soalnya. Ada tulisan dari di Mekah itu yang ditulis oleh Abdullah Jamalulail itu mengatakan, menulis bahwa sing mungsuhi aku nang Surabaya iku anak putune
Sulaiman. Nggih alhamdulillah. Man kaji niki namine Sulaiman bin Nur, Muhammad Nur. Nggih. Niku keranten itu ternyata dalam Nahdlatul Ulama yang saya pelajari mulai 2014 sampai hari ini itu tidak terlepas dari jaringan keluarga Giri Kedaton Ampel Denta. Pun dibuktine nggih mangke mawon jenengan ten griya kula nggawa berkas sak samengake lah abot ah. Nggih. Lho napa Nahdlatul Ulama niku saged gedhe? Jenengan lek disanjangi ngeten, Nahdlatul Ulama niku sanate Wali Songo. Wali Songo sing pundi kula tangleti? Semerap, Wali Songo sing pundi? Lho keranten Wali Songo niku mboten urip sak jaman. Itu hanya untuk mendiskreditkan, mengecilkan peran-peran wali. Sakjane apa yang diilhami dari Nahdlatul Ulama itu adalah Prabu Satmata. Kanjeng Susuhunan Giri Raden Paku. Boten napa-napa lek dinten niki tiyang nyebut Raden Patah niku raja pertama Islam Jawa. Kula mboten. Raden Paku adalah raja Islam pertama kali di Jawa dengan gelar Abhiseka Sang Girinata Wilwatikta Hajiang Satmata. Kemudian dicekak dados Prabu Satmoto. Disinilah jajaran itulah yang nantinya akan dibentuk oleh Sunan Giri. Ada Susuhunan Nawanata. Nah inilah Susuhunan Nawanata, inilah yang disebut Wali Songo. Di timur laut ada Khalifah Husain Madura. Di daerah timur ada Sayyid Jumat Al-Kubro Al-Fergani, makamnya ada di Boto Putih. Di tenggara ada Sayyid Raden Mahmud Ahmad Siddiq putranipun Mbak Ampel. Itu makamnya ada di Kauman Wanjangrahu. Mangke di selatan wonten Pangeran Haryo Pinate yang kemudian berjuluk Syekh Menganti. Makamnya ada di Giri Gajah, Celake Watu Gajah. Mangke ten daerah barat daya wonten Syekh Bantiong, Mbah Raden Patah. Mangke wonten ten barat Raden Muhammad Qasim sing disebut Susuhunan Wuryapada. Lek sakniki Sunan Draja. Ten daerah barat laut wonten Sarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ten wilayah utara niki sing kula sanjangaken ten jenengan Raden Mahdum Ibrahim bergelar Susuhunan Wahdat Cakrawati. Wahdat niki mboten nggada yoga napa pripun? Lek pun Wahdat. Nah, ini nanti akan jadi pertanyaan hari ini. Nah, inilah yang didesain oleh Nahdlatul Ulama. Contoh, kalau dulu Nahdlatul Tujar, Taswirul Afkar, Nahdlatul Waton, Takmirul Masajid itu hanya sektor Surabaya, area Surabaya, makanya tidak bisa berkembang. Akhirnya ada suatu momen ketika membahas 1922 membahas tentang pondok pesantren dalam Komite Hijaz. Komite Hijaz niku mboten ketika nyelamat makami Rasulullah mawon, mboten. Saderenge niku pun wonten. 1922 itu menggagas tentang pondok pesantren. Barulah datang. Kinten-kinten yai-yai niku lek mboten disangoni pripun? Nggih sakno, keranten sampun dak adoh. Siapa yang memberikan itu? Ya tujar, saudagarnya. Barulah di sini dibahas tentang pondok pesantren dan sebagainya. Kemudian dibahas masalah-masalah Hijaz, tentang konflik yang ada di Hijaz itu bagaimana, tentang aliran-aliran agama itu yang ada di Hijaz itu bagaimana. Inilah yang disampaikan oleh Yai Mas Mansur. Karena Yai Mas Mansur inilah yang ke Mesir dan Hijaz. Ini urut, runtut. Jadi sejarah Nahdlatul Ulama itu tidak ujuk-ujuknya berdiri. Nah, nanti ada catatan dari pemerintah Kheminte yang dilaporkan ke Batavia menyebut bahwa Ihamse Kotsting Verenihigen. Napa niku? Mboten semerap jenengan. Ini yang dinamakan asosiasi keagamaan atau perkumpulan keagamaan pribumi. Pun nggih, saya garis bawahi pribumi. Kenapa dinamakan pribumi?
Karena pada waktu itu pemerintah Belanda sudah mengklaster 3 golongan. Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Makanya kalau Yai Mas Yusuf ini kan tiang pribumi, tetap gawe Yai Mas. Leres nggih. Karena mbah-mbah pun gawe Yai Mas sedanten. Disebut pribumi awake dhewe niki. Meskipun niki para mas sanjange Maulana Sayyid ngoten nggih. Mboten wonten ten mriki niku Maulana Sayyid ten pribumi niku mboten wonten. Sing ana nggih Raden kali Yai Mas. Itu yang terjadi. Akhirnya Nahdlatul Ulama ini dengan berbagai pertimbangan, tumbuhnya partai politik, pecahnya Sarekat Islam menjadi Islam merah, Islam nasionalis dan Islam sosialis. Loh, catatannya wonten sedanten insyaallah. Keranten di Surabaya ini sangat keras perjuangan para kiai-kiai. Kenapa 1945 itu difokuskan di Surabaya? Karena untuk menghancurkan arkeologis yang ada di Surabaya. Lek menawi jenengan semerap Tugu Pahlawan niku napa? Itu adalah gedung Redstad van Justice, tempat Mahkamah Konstitusi. Disitulah para yai-yai Surabaya, Bureng, Brebek, Dresmo, Penile Kawatan dipenjara di situ. Dan ketika 45 banyak yang meninggal. Menjadi syuhada, meninggal di bawah ruang bawah tanah penjara Redstad van Justice. Karena itu dihancurkan oleh Belanda, oleh pasukan Inggris. Ngoten nggih. Jadi memang Nahdlatul Ulama ini sudah ada rentetan awal yang digagas oleh dan dipropagandai, dikoordinir oleh kiai-kiai Surabaya. Catatan nih, wonten. Saya buktikan nanti. Dan hari ini kita harus fair bahwa perjuangan Nahdlatul Ulama itu tidak hanya 3 orang. Jangan membunuh karakter muassis yang lainnya demi suatu kepentingan politik untuk menaikkan muassis yang hanya 3 orang. Mboten napa-napa. Karena data yang saya dapatkan dari Belanda, dari Perancis, yang sudah ada nama itu adalah Yai Abdul Halim, Yai Wahab Hasbullah. Saya tidak pernah membaca yang namanya Yai Hasim. Barulah ketika Takmirul Masjid nama Yai Hasim muncul, termasuk pemugaran Masjid Penile dan Kemayoran. Baru ada nama itu. Yang selalu ada nih kalau lek mboten Yai Alwi bin Abdul Aziz, Yai Hasan bin Abdullah, keluarga Gipo. Itu yang selalu tertera di berita maupun catatan-catatan peneliti sezaman waktu itu. Kula mboten ningali sing didamel sing 1980-an, itu sudah banyak manipulasi. Dan tidak ada yang namanya mbah-mbah itu nyebut min ghairil ulama dan sebagainya. Nggih lari-lari sakniki niki lho. Kepingin ngunggano jenenge mbahe diomong kiai dengan membunuh karakter pejuang-pejuang muassis-muassis yang lainnya. Kalau tangleti perspektifnya kiai niku napa? Yai Mas Yusuf nggih napa santrine nggih mboten kathah. Nggih, pondoke nggih mboten ageng. Nggih tetep ditimbali Yai Mas. Mosok kudu pondoke gedhe lho. Itu perspektif dulu. Kalau kiai dulu niku mulang ngaji ten langgar niku pun disebut kiai. Kok dirubah-rubah karena kepentingan? Kepentingan nopo? Wong bakal awake dhewe niki nggih tetep disiksa kok mangke. Ya tetep ana laporan kok. Lho jenengan sekolah niki mboten napa? Lek sekolah anak jenengan sekolah niki butuh rapot mboten? Nah, gini iki nggo rapot. Menawi mangke nggih lek napa mboten butuh rapot. Nggih ngeten mawon. Ya Allah, Gusti Allah jenengan pecat mawon malaikat mungkar nakir lek gak butuh rapot. Lho keranten niki sing nyatet. Nggih. Lah ngoten nggih.
Mangke kan kula ngenten lho. Luwih apik kula dadi Nuaiman, sahabat Nuaiman nggih. Ditunggoki Rasulullah sampai ditakoki malaikat mungkar nakir. Lak ngoten. Lho terus damel napa? Sing penting dinten niki napa sing sampeyan saged damel Islam. Napa sing sampeyan saged nih? Damel Islam. Ya Islame sing ahli sunnah wal jamaah. Sing napa janjangi Kanjeng Nabi. Nah saat ini ngeten. Makanya kulon waktu membaca buku di perpustakaan waktu di perpustakaan UNER itu ada tulisan seorang Albert Camus, nggih. Jangan berjalan di depanku, saya tidak akan mengikutimu. Jangan berjalan di belakangku, saya tidak akan memimpinmu. Berjalanlah di sebelahku, di sampingku sebagai seorang sahabat. Ngoten boten Rasulullah. Khulafaur Rasyidin. Nahdlatul Ulama nggih ngoten, berjuang bareng, mati-mati bareng. Engko wayah ditahan, wayah diniku, wayah digepuki melayu kok. Oh sanes kula, sanes Nahdlatul Ulama. Kula niki melok niki. Nah, tapi lek wayah ana enake melok. Lah niki sing susah. Itulah kalau kesanya Mbak perjuangannya kiai Surabaya, mboten napa-napa, mboten diakoni. Mangke pangeran sing nyatet. Jawabane nggih ngaten, lho kok baru saiki. Sejarah Mbah Alwi dibuka. Makame baru dibuka. Lah ngoten nggih, kula tanglet sampeyan jenengan. Napa Imam Mahdi niku didalaken kali Gusti Allah pas akhir zaman? Napa? Nah niki kan sami kali pertanyaan niku. Nggih napa saline lek kula niki napa jarine sing ngecat Lombok, napa jarine keskenario Gusti Allah dilakoni mawon. Kalaupun ada informasi tentang Nahdlatul Ulama dan muazzis-muazzisnya, itu jangan dinafikan. Oh itu palsu, itu hoax dan sebagainya, jangan. Lho mboten napa-napa, jenengan ngomong Mbak Yai Hasyim, Mbah Yai Wahab, Mbah Yai Bis monggo. Tapi jangan membunuh karakternya Mbah Yai Alwi bin Abdul Aziz. Yai Hasan, Yai Basuni Penele, nggih. Kathah Yai Abdul Kahar, Yai Zubair Gresik, Yai Khalil Pakelingan, Yai Burhan, Yai Abdul Rahim Giri, kathah. Lah kok jenengan niki kok sampai saat niki nggih, leres ngoten ya. Paling ngene iki ngomong ngawur. Kula wonten datahe sedanten soalnya. Kula wani nglawan. Kranten kula niki putune Bali Akbar. Wani nglawan kula. Nggih, lak ngoten nggih. Dadi putune Said Sulaiman kudu wani nglawan, sing gak bener ya gak bener. Nggih. Kranten napa? Mbah niku nguruki kula lek anjen niku gak bener ya tetep gak bener. Mboten sing gak bener terus dibenerno. Nah, penggalian sejarah Nahdlatul Ulama itu tidak hanya sebatas yang digali oleh almarhum Khairul Anam. Kalau yang namanya skripsi, di atasnya skripsi ada tesis, di atasnya tesis ada disertasi. Nggih, Pak dosen. Nah, Pak dosen Alaika Muhammad Basyiban. Nggih. Nah, Yai Mas Yusuf mboten, Yai Mas Yusuf Muhajir. Pas saibane mboten ditamel. Niki guyon. Nah, keranten niki putu-putune Mbah Said Sulaiman nggih kedang ngomong bahwa sejarah Nahdlatul Ulama niku mboten kaya ngoten, harus berani. Kudu tangi kabeh dulur-dulur kula. Wah, kiai-kiai Surabaya ku ikhlas soalnya. Loh, berarti Mbak Yai Hasyim mboten ikhlas. Nah, ini kan yang kontradiktif sebenarnya. Padahal Mbak Yai Hasyim, Mbak Yai Wahab, Mbak Yai Bisri mboten kaya ngoten sakjane. Lek ngomong sakti-saktian, Yai Mas Mansur bin Tolha bin Bakir niku nggih sakti. Wah, nggih. Yai Alwi niku nggih sakti, wong buktine mboten kecekel londo. Nggih. Mboten kecekel. Lah memang Gresmo niku waktu niku memang dibuat untuk penggodokan santri di kanuragannya. Makanya
Tiang Dresmo niku jaduk-jaduk nggih ya. Nah, itu sudah ada pembagian di sono. Jenengan belajar tentang nahwu, sorof kali tasrifan. Leres nggih. Nah, tapi diakoni kali mriku. Mboten napa-napa kula. Soale makame mbah kula ten jero nih, Bupus Jat ngene angkatan darat. Mangane mboten kesebut Yai Muhayyin bin Mursidi. Lha niku. Mangke ten Bureng niku melajari napa? Fikih, ten Panji fikih. Lah ini sudah ada spesialisasi sendiri-sendiri. Mboten dikerawuk kabeh ngoten. Nah, makanya hari ini pondok-pondok pesantren itu harus ada spesifikasi atau spesialisasi tentang ilmu. Karena itu nanti akan ada kesiapan. Kalau wingi kula ten gene PCN ten griyane Kiai Mul niku nggih sanjang. Banyak alumnus dari pondok-pondok Nahdlatul Ulama niku sakniki dados Wahabi. Lho kathah mboten kedhik. Lho kenapa? Nggih karena mboten diopeni mawon kali PB ngoten mawon wis jawabane nggih. Biarkan itu terdengar. Kula mboten ngurus kula. Wong kula niki putune Bali Akbar kok. Wis ngomong mawon. Keranten napa sesuatu yang hak itu harus disampaikan mboten angsal ditutup-tutupi. Kula tanglet sing ten mriku nggih, ten struktural. Anda tahu tentang sejarah Nahdlatul Ulama sebenarnya atau memang tidak tahu atau memang tidak mau tahu? Sing jelas tidak mau tahu. Kula mboten napa-napa disia-siakno PC wong kula pun sanjang kok. Kula nate tanglet kali bapak kula. Ya aku oleh melok NU ya. Dijawab kali bapak kula. NU saiki gak kaya NU-ne mbah-mbahmu biyen. Wis pun nggih, mboten napa-napa kula. Karena apa? Dari pergeseran waktu dan semakin pandainya orang itu semakin akan mempolitiki temannya. Ngomong mawon, NU tidak akan bersikap dalam Pilpres. Lho ya bener niku. Wong biyen niku mbah-mbah menggagas Nahdlatul Ulama itu satu untuk keagamaan dan sosial kok. Dan perjuangan untuk memerdekakan bangsa ini, tapi ada statement dari salah satu pengurus les bumi itu mengatakan punya sumbangsi apa Nahdlatul Ulama terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Untung boten ketemu kula. Lho saestu, untung boten ketemu kula. Coba ketemu kula nggih beda ceritanya. Nahdlatul Ulama itu sudah memperjuangkan pada waktu Nahdlatul Ulama berdiri maupun embrio-embrio sebelum Nahdlatul Ulama. Tujuannya untuk nopo? Kemaslahatan umat dan kemerdekaan bangsa ini. Wis mboten hoak niki wis jarine oleh dawuh teko kono, gak wis ini saya sampaikan bagaimana kronologis organisasi itu terjadi. Karena itu ada catatan. Kalau ngomong no yang bagaimanapun itu dongeng. Wis kula saged ngomong dongeng karena tidak ada buktinya. Karena mereka tidak mau menggali dari keluarga yang ada di Surabaya. Sakarpe dewe. Mosok keluarga Dresmo niki mboten gak ada kiai sing napa ngedekaken Nahdlatul Ulama. Toh akhirnya anak putune nggih, Yai Mas Sulaiman niki ngapunten nggih Yai, dados Roisten Nahdlatul Ulama, Yai Mas Yusuf lho. Kata kalau dulu mbah-mbahnya tidak ikut Nahdlatul Ulama, nggih mboten mungkin. Nggih, mboten mungkin saestu. Nah, maka jenengan sakniki kedah milah-milah cerita tentang muazzis Nahdlatul Ulama. Mbak Alwi nggih ngoten. Diceritakno mendem, critakno ditokno teko dunia keluarga dan sebagainya. Dilihat dulu sumbernya sinten. Sumber niku karena Mas Alwi gak duwe ndak punya keturunan. Nggih mboten napa-napa Mas Alwi mboten enggak ada keturunan. Nah, itu hipotesis pertama dan itu sudah menjadi sudah fakta bahwa Mbak Alwi ini, Mbak Mas Alwi tidak punya keturunan. Tapi apa Mbak Mas Alwi tidak punya saudara?
Wonten Yai Abdullah, Yai Amina, Yai Fatimah, Mustafa, Khadijah nggih wonten. Dan ini kan aneh. Paling jenengan wau ten mriki bertanya-tanya. Mriki napa dugi mriki kan bertanya-tanya, apa sing disampaikan tentang Masail ambek Nahdlatul Ulama. Lah ngoten. Nggih kula niki critane beda anjen. Mboten kaya cerita sing jenengan semerapi. Loh, niki data lho. Niki nggih tentang Bayai Alwi. Niki sik dereng niki. Niki wonten silsilah keluarga, niki wonten catatane Yahya buku dari Yahya Muhammad, cucu dari Umar Burhan. Semerap Yai Umar Burhan. Semerap nggih. Dereng lah niki. Yai Umar Burhan itu di usia 17 tahun, beliau ini didhawuh oleh Mbah Hasyim sebagai arsiparis Nahdlatul Ulama. Siapa beliau? Beliau ini adalah putra dari Kiai Burhan. Sinten Kiai Burhan, bendahara Nahdlatul Ulama pertama kali. Kiai Burhan niki sinten? Mantune Kiai Kahar Kawatan. Lho sik dulur kabeh nggih. Lho gak percaya. Semerap Yai Ali Tawangsari. Lah yo. Nah sanjange jenengan niki Nahdlatul Ulama kok karo kabeh muasise. Nah, sing semerap mek 3 niku nggih. Nggih, lah ya Allah, subhanallah. Karena Rasulullah itu tidak berjuang sendirian. Karena Sayyidina Umar, Abu Bakar, Utsman dan Ali itu tidak berjuang sendirian dalam mensiarkan agama. Leres nggih. Sama dengan mengembangkan Nahdlatul Ulama. Yai Hasan Gipo, Yai Super, terus Yai Hasyim itu tidak berjuang sendirian menyebarkan Nahdlatul Ulama. Jenengan kedah semerap sinten Yai Ali Tawangsari. Yai Ali Tawangsari niku wae Mbah Wahab. Nggih, semerap. Beliau juga muassis Nahdlatul Ulama, Yai Basuni Penele. Sedanten kata lek diomong disambungno ten Bali Akbar ngeten, nyambung kabeh. Duriya kabeh. Bah niku duki wedok, banduki niku duki lanang. Keranten napa? Dalam catatan ini tidak berbicara keturunan hanya laki-laki. Dicatat semua keturunan laki perempuan. Iki bedone mbah-mbah kula. Karena masih berbicara tentang min dzurriyyatihi. Pun nggih? Maka jenengan kedah belajar tentang nado yang disampaikan Mbah Yai Abdul Alwi bin Abdul Aziz. Jenengan niki nadone pun separuh-separuh. Pengorbanan, pengabdian kalih ibadah. Ten Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu keluarga semua. Mangane jenengan nek Nahdlatul Ulama jangan berbicara tentang politik. Niki mawon sing saged kula sampaikan menawi wonten lepate kula yang tadinya menyinggung perasaan jenengan sedanten kali menyinggung yang ada di sana, dan ini yang harus saya sampaikan dan ini adalah yang hak yang harus saya sampaikan. Ngapunten sing kata menawi wonten lepate kula nggih. Wallahu muwaffiq aqwal mithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.